Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kearifan namanya hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Jika misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwan yang nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun itu kalau guyon itu lucu. Aku iku sakake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya wis mau mangan, wis ngopi, nguduk, ngopi wong ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi ya ora roh, pizza ya ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rontok pesek ya wis cantik, rontok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya, nak senengnya ketemel gemblong gitu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung di Bang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah pernah dicoba. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampai jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al-istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu, coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya, akhirnya sudah nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang, keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah, doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya kurang ya nggak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali.
Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu, udah enggak usah, enggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya enggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini, andai kan enggak ada qanaah, nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia itu kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu gak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat. Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada qanaah, rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Urip romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbak niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang enggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimat tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Jika dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh gak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya, misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, Nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah, kan enak aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang ngalami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini, seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit. Itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Nah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam.
itu gak takut dingin, ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim, terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Unisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti. Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran nggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya. Makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saya pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang gak mati. Tuhan yang gak mati, yang gak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi, bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain, meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibi, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut gitu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, enggak makan ya mati. Enggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan Covid. Ini cerita saja nanti. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat mempertahankan reputasi Unisula atau sering pegang kepala, ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai.
bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang nggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu. Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah, orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu, Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan, di sini aja. Ya sudah, sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari, ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan itu, karena ini yang on time. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Itu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi doktor honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas gak punya uang. Itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah, nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter. Gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka kayaknya, apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir, nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak. Ini saya rektor loh Pak mungkar nakir. Masa. Kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marbuka menabiuka. Saya ini guru tauhid.
Kok kamu tanya marabuka yang ngelotok. Kamu tidak pernah ngaji, enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Pak Rektor. Saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat. Tapi ini kesalahan yang tidak maksiat. Insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala ini karena kesalahan itu ada dua. Ada kesalahan yang maksiat, ada kesalahan yang tidak maksiat. Saya punya komitmen terhadap agama ini. Baik tadi yang dikatakan Pak Rektor, ada unsur ulama, ada unsur habaib, ada unsur pengusaha, ada unsur birokrat. Di antara kenangan-kenangan saya dari Syekhina guru kita bersama Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu sering dawuh, sering ngendikan, dan itu saya sampaikan juga ketika 7 hari wafatnya Agus Robah, cucu Mbah Maimun, putra Agus Subah. Di antara yang beliau katakan itu adalah sok hak agama itu sing gawe pegawai negeri. Itu berkali-kali beliau ngendikan gitu. Ya saya agak bantah. Lah kalau santri, Bah, ya santri karuan mesti gawe agama, tapi sok ben sing gawe pegawai negeri. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara, karena tugas negara, ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non-muslim kayak di Argentina, di Venezuela, itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar. Dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga enggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau enggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau enggak ada KPK. Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa kalau enggak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah, itu lama dulu sederhana sekali. Beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, haqiqatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak?
Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya, semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun. Atau punya Tuhan yang asal-usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, kana yakulani to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Hanya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita, Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, al-awwal. Sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul, karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asma'ul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika,
Hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh, itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama Sohibul Bait yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada yang apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu ngomong gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang itu karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang itu karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senangnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja. Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik.
Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mukmini inna amrohu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara, kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah, berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367. Juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat taunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus nggak terkenal, kampus yang bagus nggak terkenal, yang nggak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Saya juga enggak sok suci materialistik atau enggak, ya enggak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, enggak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan. Cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya, i'lam aslahakallah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar. Wa huwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau agak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal. Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan.
Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah. Harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa takliwiri udrin syar'iyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus, lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan itu pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wa la yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke, itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni sholli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi, mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul, ya monggo. Agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna Allah taala amaral anbiya bi idharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra. Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar. Karena standar ada komandonya, ada imamnya.
Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras. Syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Jika kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama anda. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika Unisula memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khaira ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khaira ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye Unisula siap degradasi moral, kan ya lucu kan. Masa jualan gitu kan ya lucu. Ya sudah, kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Tidak apa-apa, dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah, kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang enggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahli kaman halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampean saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada, juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoi, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga yang tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip iku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkara ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan. Coba Anda menjelaskan. Kowe urip itu sebabnya apa? Ada nyawanya. Nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ini. Suara bisa dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wayahe tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya orang nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya.
Karena kita ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati songkok kubur terus tangi meneh dianggap gak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Ono meneh carane piye lah zaman kuwe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang, jika tangi songkok kubur iku mukhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa apa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo juk-juk dadi sakmen iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain ngomongane pangeran didik napa hal ata alal insani khidum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang wis kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Siapa. Sama dengan kita ndak siapa? Siapa lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa-siapa terus wusul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa nggih delok donya pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir, aku nek mati, bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen cah ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Ya saniki kan pun tahun pinten toh? 7.000 umur dunia saniki pun pinten? SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu, pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Nah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun. Jadi enak sing mun diutang-utang mun beres nih mun bar nih mun dianggap bar nih mun teh nih. Jari ini terus. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang-ulang. Kados srengenge misalnya kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Pemenang nak cara discovery ya nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan nopo sing ngitung ya sopo terus ke apaan terus. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang
digantikan, maksudnya kan di masalah kan kena. Kaya Ruhin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho nggih kula mikir mau gampang ngeten. Misalnya buaya guys yang masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Menuso ilang wis ketok angel. Misalnya kaya boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya Adam. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho nggih to, pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama ora oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai sampean saiki mbok tapi ora roh sampean sing turunane Qabil apa sing ora roh soalé cek ngono ae. Wong jarene cerita Qabil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahire ning bumi. Labuda ku elek gembrot. Habil lahire ning bumi rapati ganteng dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Akhire Qabil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintokno cah elek. Mulane saiki nek ana cah ganteng dintokno cah elek ra trimo ya kaya Qabil. Nah tapi enggak pikirane Nabi Adam ya ora roh ben silang ben sedengan. Mergo nek elek entuk elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Misale keriting untuk keriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan ya memperparah to nggih. Cara kula pancen haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora roh apa-apa ujug-ujug elek banget lho, ora terima elek napa? Elek napa? Banget. Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takor rupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buahan. Mulane seneng buah-buahan iku rada masalah, dianggap simbole wong-wong sing seneng mapan. Mulane kene Umar ora usah di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk katesne siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru. Dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo bedigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toreko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku kelakuane kaya sing dipangan. Ya repot ta ngoten iki. Repot. Ya repot lah ngono terus ya repot. Berarti nek sering mangan welut tak bulet. Ngono berlebihan. Toreko niku napa? Berlebihan wis biasa mawon. Kula nggih boten fanatik iki biasa. Tapi kalian kula ora seneng mangan. Jadi kan unsur hewani saya kan ndak banyak. Kula ora pati seneng napa mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil diterima. Terus semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nek ana tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama, nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame, Irak, Syria kok bentrok iku tradisi terlama. Demi wedokan direwangi tukaran, tradisi terlama. Wis biasa, dadi iki biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nek tiyang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nek tiyang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat yang nganggo hidayate pangeran, iso zakat yang nganggo donyane
pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu donyane sapa? Mulane sing bener gitu teori tasawuf, kita iso sedekah ya kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih donyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih mboten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Allah. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat tuh pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan? Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena uang kan seneng GR tuh, namanya aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan jora jelas. Muni aku ngrasa dekne pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah itu ya bahasa paling gak jelas. Tapi ya apik muni ngono, aku alhamdulillah bersolat. Ya pamer nak aku bersolat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane kan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik lah. Muni apa? Aku alhamdulillah bersolat itu ya bahasa agak jelas. Ya gak jelas juga bahasa itu tapi ben ngono. Paham geleng-geleng ya, terus sholat niku ini yang keempat kalau ceritani hikayatu sholatil khosyiin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engkau tarik pas aku sholat. Gue aku naik sholat iku lali. Tenan pas beliau sholat ditarik uga ubah blas. Ditakoki kok jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran kok roh ana wong liwat ya roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah ditarik wak kangelan. Loro. Pesen yang kok aku tarik pas sholat. Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas sholat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas sholat. Umar dipateni pas sholat. Aku yakin wong nakal mateni rugen pas sholat ra iso, yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semasa sholat tetep siaga aja. Iku sirine kena apa Umar dipateni pas sholat. Kau musuhnya ku ngerti sahabat tu paling lali nak pas sholat. Sayyidina Ali kabudutnya ge pas sholat. Dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih napa canggih. Wah tetap konangan loh. Sholatnya pelengan dis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak lewat pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat geleng pengiran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman nggih pas deres Quran. Wae rata-rata ulama dulu begitu. Maniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin itu pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong dekne ra roh. Ditulung siapa saja gak tahu ya dia karena asik mbek pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita serai iso kan bayang no sholat ke kelas ngoten niku. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling guri niku yasma'u azizu sotri ka azizil mirjal. Nabi nak sholat niku sing guri niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine nang pangeran kados banyu sing umum. Ka'annahu sya'aleh sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabiham mathan ya taqsa'irru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah ya oke, ba'diyah ya oke, sholat ya oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya tetep roh, tetep apa? Ngono ngrasane krungu. Parah. Salate awake wis parah. Salate riyen para sahabat itu luar biasa. Sampai wong kafir
nak ape nyerang sampai ana salat khauf iku sampai wong kafir sepakat engko nak nyerang Muhammad niku pas napa salat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten salat khauf. Salat di mana separuh saf njaga musuh. Mergo Nabi nek salat tu lali. Sahabat nek salat dilali. Akhirnya gini ku. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat gini ku. Akhirnya Umar salat di depan umum. Lho di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestine nak Umar lali kan makmum Ruhin Mustofa eling mboten iki sing saf awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi ku iso liwat yo nganti tok Umar yo selamat. Mungkin sholat kabeh. Nak saiki ra iso, aku yakin ra iso. Oh kena sambure siji to sih. Nyak-nyak masjid sapa juwa to sih salat omong ya tenang sih. Lha iku wis anggepe barokah pangeran alhamdulillah. Dadi Umar ku teng ngarep, paham nggih? Abu Lulu maju. Aman mergo sing salat ra sadar ku kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel teng nguri to. Hebat kan. Sidina Ali malah lucu menan mendeling no ada ya mulai dulu ya ada intelijen namanya jassas. Dan itu saya tiru dawuh Sidina Ali. Jassas itu ya cara niki mata-mata. Ya Amirul Mukminin, orang Khawarij itu berambisi betul membunuh Anda. Mbok salat, mbok ndak usah salat jamaah di masjid. Kita-kita ini menjaga Anda di rumah. Sidina Ali jawab, "Hisni ajali." Jadi masyhur Sidina Ali ngendikan yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawaye mati. Iku wong niat mati ini aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangen-angen bener. Saman delok saiki, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, mati ini yang ning omah. Kok ora pas ketembak musuhe, padahal sak urip-uripe perang. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir nglawan perang Nabi perang Uhud itu panglimanya sinten? Khalid. Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang ya ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune, lho jenengan niku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung, aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati syahid kok malah mati ning kamar jare. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksudnya iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid kambine dibuka, delok le gegerku. Ma baina rumkhati to'nin wa baina saifin sampai sab'ina to'nah. Terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso orang mati ning kene ku piye? Ndak artinya bener Sayyidina Ali. Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab teng Khaibar, teng Badar? Nggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diweden-wedeni mati, jenengan nanti dibunuh jare sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Nah, tapi Sayyidina Ali keyakinannya itu aja. Sayyidina Ali itu lucu tenan. Ketika pas dibacok pertama kena pupune napa ngisor. Ini cerita. Aku ramati. Akhbaroni Khalili animit tu yudrobu ala jumjumati hada. Aku dikandani Kanjeng Nabi matiku dibacok dasku kok ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali ku lucu pas dalam keadaan ngono jek guyon. Umumnya pancen wong parek pangeran ora kena dikiasno. Urung cung aku nek iku urung mati, aku dikandani Nabi matiku iku. Iya kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina Utsman lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar cara saniki sekitar duhur akhir.
Diingatkan, ya Amirul Mukminin kau mau dibunuh sama orang Khawarij, bu Anda keluar dari belakang. Atau kita ini Anda perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso ya, poso sunat. Terus jadi ngomongnya kan janggal, macam ngendikane wali aneh. Hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung deh. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satufti rumai. Man, engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi oleh ketika dia lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib, mung janjine Nabi dijak buka bareng. Lah lucu ora akan ditebak. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan, sekabudut. Jadi ku sahabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora ora sebabe. Saiki sampean tak takoki, kena apa umurmu nganti 40 tahun? Kue ora sebabe, ora ora. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini itu bertahannya berapa ya? Kan yo ora iso jelasno. Wong kerja sehat tidak urip, omongan kok ngono. Pokoknya, lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan, kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip yo ora sebabe, kita mati yo ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari kala. Mulane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kue dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kue mati ya wis ibadah. Angger kue ridho, mergo iku nunjukno kue percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes mbek Allah, matimu protes, kue termasuk wong sing dihitabi Allah, kue aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasamai. Jadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden kok jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawene. Nah diusir pangeran. Bar napa? Suma inaku mengkono li sak temene sira kabeh badha dalika sause mengkono-mengkono kabeh iku lama yutuna iku mati kabeh. Sause urip ke mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Masa wong Amerika top yo mati, petinju sing kondang yo mati, para pembunuh yo napa? Mati. Cara Abu Bakar apa diobati ngoten. Ya Abu Bakrin tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takokane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora cung sampean nggih mati ya padha wae saya repot. Malah Abu Bakar atau Beb Amrodoni, orang dokter malah loro. Tapi ya coba tiru, ora makom. Takokan kok sini. Kalau undangno dokter, lah dokter itu iso mati ta ora jeng takokane. Nggih mati, Bah. Ya wis padha wae. Dadi ora usah undang. Mosok nambani wong nolak mati kok dene ape mati? Ya tapi nganggo ilmu ngono ya dokter gak payu. Yes. Semain aku mengkono li sak temene sira kabeh badha dalika sause mengkono-mengkono iki urip iku lama itu na ya mati kabeh. Semain aku mengkono li sak temene sira kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat tupasuna iku den tangekno kabeh lil hisab krana hisab wal jazai lan piwales. Walakot kholakna lan teman-teman gawe sapa ingsun faqakum sak duwe sira kabeh sab atoro iko ing 7 pira-pira dalan. Sab samawatin tegese 7 pira-pira langit. Utahe tara iku jam utarikotin jam elafat tariko. Li annaha karena sak temene langit utawa li annaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku ghafilina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nangke tangklet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepen tangklet mbek jenengan. Ndak jenengan tenan ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Jar? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu. Watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahnya pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye? Mangane konti.
Terus jare pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso duwe anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jeneng niki kita korup ketemu pangeran jeng ben. Niku dawuh Sayyidina Ali, dawuh sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Temak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben wis kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jeng ben kula mati. Sayyidina Ali jeng ben kapundhut sedanten. Jare sahabat nak guyonan ini. Misale malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah, ning langit ono Zabarjat. Wah, hebate pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok. Wah, langit hebat, ajaib. Gak ono ning bumi ngono. Mergo langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Virus, gone batu-batu mulia. Jare sahabat, niki sahabat Sayyidina Ali. Lah ya iku nunjukno apa? Malaikate ditakoki iku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Sayyidina Ali cerita, ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Kuwi iku cuwilik, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah, iku ora iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhire malaikate mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, jadi setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit yo iso diceritani hebat ning alam bumi. Karena malaikat yo ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk yo selingkuh kan, yo ana alat kelamine, wong padha cilike ayo. Alat kelamine yo ana urate ayo misalnya. Iku berapa ribuan. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Yo meteng. Engko ndoke yo ana pori-porine ning jero. Oleh gawe ku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mulane aku ora kepengin ning alam malakut dari sahabat, wis cukup ayat ning bumi. Mulane kira usah kepengin dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit. Mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ana gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaannya. Mulai dari Sayyidina Ali, lah aku ada dudukan alam malakut, imanku yo ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksudnya ora tambah piye wong tambah akeh? Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane yo sitok. Innallaha ala kulli syai'in qadir dari Sayyidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yaqinan, mbok donya dibuka keyakinanku yo ora tambah. Lha disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi Allahul ladzi khalaqa nabas, Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislahu. Terus ya tanazzalul amru sak terusin. Mulane sampean dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engger nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkel. Wong tak dudono ayat kok dicebleki lha ya mulane. Mulane nyamuk iku nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat, perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lha iku disebut innallaha la yastahi ayat riba masalah ma ba'udotan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten nggih. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mpun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku jek akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wis ah mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolah. Nek iso gawe patung nyamuk. Wis ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede gawe patunge rasanya, tapi kan gawe patung nyamuk. Kok nganti mati nganggo teknologi paling canggih. Wong bariku ya ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe conto nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sayyidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham nggih. Nek ndekne nyontono ajaib malam malakut, ndekne ape nyontokno napa? Nyamuk.
Paham ya? Apa nyontokno napa? Nyamuk. Nah, Nabi Musa ya ora kurang pasal ini di kenangan nyontokno napa wae. Wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham gitu tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mok perkara semut. Nabi Sulaiman niku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut. Napa konvoi semut? Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu napa wa junudu. Hei pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampai kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendek Nabi diarani napa ora roh. Mulane fatabas sama dhahikam min qauliha jare Sulaiman, semut ae bijak kepen nyelametno anak buahe ora tak idai kudaku. Mosok aku sing nabi ora napa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja nih." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal, pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir napa? Keselamatannya napa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nazar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong boboten ya ora roh. Pokoke jauh gula sitok-tok. Satu biji gula. Niku disewakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Iku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa? Nak dek ini nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nak dek ini nyepelekno berarti gak nabi. Nah saiki kiai ku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar. Kula kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan tiyang sebagian daerah penting baik salam tempel baik kiai ora kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek duwe iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Duwe iki oleh wong melarat. Dadi nak duwe gedhe nggo jihad, nak duwe cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian daginge anak-anakku dikai wong melarat. Yo kudu eling. Joko pepen untuk salam tempel 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben ku iling-ilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh saka sedekahe wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. Ya penting mergo nak duit cilik ora kena go jihad entek ning dalan paham ngene. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silau berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora silau berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete. Yen nabi rata-rata nabi raja dia ono mlete. Bilqis nu butuh emas pirang-pirang. Emas itu diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bareng bingkis sik diadai ning peti sing apik cek didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulya. Nabi Sulaiman nyen nabi raja. Cung. Glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo. Cara mriki napa ada jaran itu. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis nggawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawe dia. Lah yo barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene digawe ada napa? Jaran. Wis mulai meriang, mulai lemes sih waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan nak ngenyek irji ilaihim falana tiyannahum bijunudillah qibala lahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lha goblok iku sebab gawa apa emas? Lha goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono, mbok angkat ning kereta mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas ijek seneng, wis go mulai aku ora ana gunane, Mas.
Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut satu biji gula ditompo. Marhaban jare itu kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh ngene iki ora kena mbok tirune. Dekne ku anggere esuk iku pejamaah niku anggere pejamaah zuhur iku senengane ning teras masjid. Golek wong paling melarat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki, miskinun yujalisu miskinan. Aku yo melarat koyo kowe, padha melarat ya jagongan ku piye gitu. Padahal sing dijajakan yo rada ngenyek melarat apane kok dunya sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskinun yujalisu miskinan. Ayo jeng padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawaduke sak boleh jare miskinun yujalisu miskinan. Ayo padha melarat ya ada jagungan ya terjagungan. Karena ndekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Ndekne tauhide mantep ora melok duwe blas. Lah kita di dhuwit 30 juta tak miliar e ngrasa mlete mergo ngrasa wae. Lah iku wong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham gitu niku makome para nabi niku Sulaiman ngoten nggih ora ana pengaruhe, nggih tetep tawadhu. Sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatan apa mana diarani surat namel, surat apa jadi nak saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman klasik kiat menyelamatkan apa semut. Dereng enten to saniki LSM sing kiat menyelamatkan apa semut. Ora tanggung-tanggung wong sakmono iki. Eling-eling wong wis dawuh Sidin Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Lan jadi Sidin Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya roh ayate kekuasaane napa? Allah. Lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi saking makhluk apa wae tahta kang gak ngisore sama iku gofilina aku lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe cek ning ngisore bumi cek ning ndi wae. Antas kuta ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko ngrusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhalekno ingsun. Manane ngeker yang ngendhalekno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus sama antaqo alal ardi ila fitni. Wa anzalna sama ma biqatar walam. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah pengajian dari guru kita Gus Bah atau Kiai Haji Bahudin Nur Salim di channel Konco Ngaji. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyimaknya sampai ke durasi ini. Semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan kita tetap istiqomah dalam iman Islam kita. Kita disambung lagi ya nanti di video berikutnya. Untuk saat ini kita sudahi sekian dulu. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Bila mana ada salah-salah kata dari saya pribadi sebagai admin channel Konco Ngaji, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke lah, sampai jumpa lagi saya ucapkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.